Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Salatullah wa salamuhu ala sayyidil anbiya wa imamil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-qail innakum la tas'ana an-nasa bi amwalikum falyasa'u minkum bastu wajhin wa husnu khuluqin. Al-hadits atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Pendengar radio Suara Kiri di acara Mutiara Fajar yang dimuliakan oleh Allah, sahabat-sahabat kami yang ada di studio, Bapak Ibu semuanya, Pak Husaini, Pak Kandar, Pak Delan, Pak Haji Suparto, Pak Haji Miarso, Pak Haji Malik, ada Pak Asyuri dari Duduk dan rombongannya, rekan-rekan dari Uringin Anom, ibu-ibu dan keluarga besar Hadroh An-Nisa Nurul Jannah yang dipimpin oleh Ibu Hajah Heri Nuryani. Alhamdulillah, kita ungkapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anugerah yang luar biasa, kita kembali lagi diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati segarnya udara pagi dan dikumpulkan oleh Allah di majelis yang penuh berkah, bersama-sama berada pada kelompok zikir kepada Allah. Orang-orang yang istiqomah zikir kepada Allah, maka insya Allah Allah akan senantiasa mengingat kita, dan Allah mudah-mudahan ridho karena kita telah melaksanakan apa yang diperintahkan, yakni beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likullin kafi kafanal kafi fani'mal kafi. Alhamdulillah nungso urip sing gawe Allah, tukase urip ibadah marang Allah. Manungso urip sing gawe Allah, tukase urip ibadah marang Allah. Sangune urip amal kang sampurna, sok nang akhirat mlebu swarga. Allahul kafi Rabbul kafi azunal kafi ranal kafi likullin kafi kafanal kafi wa mal kafi. Alhamdulillah ilahi tamimi na'ma alaina wa wafiqna li syukrika ma baqina. Ilahi tamimi na'ma alaina wa wafiqna li syukrika ma baqina.
Adikna barta'afwika wal awafi wa hawwin kul amat lubin alaina. Allahul kafi Rabbuna kafi wa sadaqna kafi wa jadna kafi likullin kafi kafana kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu sekalian, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, ketika kita telah melaksanakan ibadah dengan baik, maka insya Allah hidup kita ini bahagia, hidup kita ini tenang. Dan itulah yang diinginkan oleh setiap manusia yang hadir di dunia ini. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau itu yang kita inginkan, maka pesan Allah dalam ayat-ayat Al-Quran yang pertama, hendaklah engkau berbicara dengan lembut, tidak berbicara dengan kasar. Fabima rahmati minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min haulik. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohon ampunkan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Pendengar radio Suara Giri yang dimuliakan oleh Allah, terjadinya kita terpisah dari masyarakat, terjadinya persoalan karena ungkapan-ungkapan yang kasar membuat orang lain sakit hati, yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah senantiasa berkata dengan lembut, berkata dengan baik. Lau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min haulik. Andai kata engkau berkata kasar, maka orang-orang itu tidak akan mau mendekatimu. Orang-orang itu pasti akan meninggalkanmu. Di tengah masyarakat kita banyak sekali contoh orang-orang yang ucapannya menyakitkan, orang-orang yang ucapannya kasar. Itu pasti akan dipinggirkan oleh kelompok masyarakat. Kita dianjurkan untuk memberikan maaf, fa'fu anhum, memintakan ampun kepada Allah, wastaghfir lahum. Dan setiap ada persoalan dibicarakan dengan baik, wasyawirhum fil amr. Tetapi faida azamta fatawakkal 'alallah. Kita sekalian itu hanya memiliki kapelingan untuk merencanakan, menginginkan segala sesuatu itu menjadi kaplingan kita, tetapi yang menentukan keputusannya adalah Allah. Al-insanu bitafkir wallahu bitadbir. Makanya ketika kita telah berusaha secara maksimal, maka kita serahkan kepada Allah keputusannya kayak apa. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berpasrah, orang-orang yang bertawakal kepadanya. Rasulullah adalah manusia yang paling lembut. Di Madinah itu ada seorang pengemis, kalau tidak salah orang-orang Badui, kebetulan buta. Setiap pagi, setiap siang Rasulullah itu pasti datang dengan membawa sepiring, kalau di sini nasi, disuapi sendiri oleh Rasulullah orang yang buta ini, karena tidak tahu
di mana tempat nasinya, di mana tempat piringnya, dan lain sebagainya. Tapi setiap disuapi, orang itu pasti mengata-ngatai Nabi Muhammad, menjelek-jelekan Nabi Muhammad, yang dikatakan gila lah, yang dikatakan tukang sihir lah, yang dikatakan orang-orang yang tidak ngerti lah, dan lain sebagainya. Rasulullah SAW tidak pernah menanggapi, dia tetap merahasiakan. Beliau Rasulullah SAW tetap ngeladeni, tetap ngasih makan, dulang dengan penuh keikhlasan. Orang yang buta itu baru tahu sesudah Rasulullah wafat. Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada putrinya Aisyah, aktivitas yang selama ini telah saya lakukan, mencontoh Rasulullah, apakah masih ada yang belum aku lakukan? Ada Bapak, apa? Memberi makan seorang buta yang ada di pasar Madinah. Baik, Abu Bakar mencontoh, mendatangi orang itu. Tapi begitu didulang, ternyata orang itu protes. Kok kasar, kok nggak enak rasanya, kok tidak seperti kemarin. Oleh Sayyidina Abu Bakar baru dijelaskan, ya tentu beda. Kemarin-kemarin yang ngasih makan kamu itu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru si pengemis ini terbelalak, loh iya. Akhirnya atas hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, seorang pengemis buta tadi dengan tulus mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ittaqun nar walau bisyikkin tamratin fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibatin. Selamatkanlah diri kalian dari api neraka yang amat dahsyat walau dengan bersedekah separuh biji kurma. Jika engkau tidak mendapatkan itu, maka bertutur katalah dengan kalimat yang baik. Kalimat yang baik itu akan mengantarkan dirimu untuk memasuki surga Allah. Amin. Allahumma amin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua, hendaklah kita sekalian dapat menahan marah. Orang-orang yang marah itu menurut ilmu kesehatan akan melemahkan kekebalan tubuh. Tubuhnya akan ringkih, gampang kena penyakit, menyebabkan stres, depresi, akan merusak paru-paru kita, meningkatkan resiko penyakit jantung, dan meningkatkan resiko stroke. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, la taghdab, la taghdab, la taghdab, walakal jannah. Jangan marah, jangan marah, jangan marah, maka engkau mendapatkan surga. Artinya orang-orang yang menjadi penghuni surga itu bukan pemarah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa itu siapa? Salah satunya tidak gampang marah. Alladzina yunfikuna fi sarra'i wa dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Penghuni surga itu adalah orang-orang yang suka berinfak, baik pada saat lapang ada rizki maupun sempit kebetulan agak kekurangan, dan orang-orang yang dapat menahan marahnya
dan maafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, betapa Rasulullah itu memberikan contoh kepada kita sekalian. Pada saat beliau berdakwah ke Taif, teman-teman yang kemarin umroh bersama Pak Haji Ahmad Misto, Gus Rohim, itu biasanya diajak ambil mikot dari Taif, yakni di Masjid Qarnul Manazil. Nah, cerita Taif ini yang cukup mengerikan buat kita sekalian orang Islam adalah ketika Rasulullah ditinggalkan oleh istrinya Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, yang kedua oleh pamannya Abi Thalib. Ibarat burung, kedua sayapnya sudah patah. Kemudian diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy, dalam bidang ekonomi mengalami kesulitan yang luar biasa. Pada saat itu Rasulullah melaksanakan tabligh di kota Taif. Ternyata tidak hanya dikata-katai dengan kalimat yang menyakitkan, yang gila, yang tukang sihir, yang tidak tahu malu, tapi lebih dari itu dilempari dengan kotoran, dengan kayu, dengan batu, sampai beberapa bagian wajah Rasulullah ada yang berdarah. Kemudian beliau berteduh di salah satu kebun anggur, ya. Di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi persoalan yang berat itu. Malaikat yang jaga gunung datang. Wahai kekasih Allah, perintahkan kepadaku, bagaimana kalau gunung ini aku timpakan kepada mereka, supaya mereka mendapatkan ganjaran dari perbuatan durhaka kepada Tuhan dan maksiat yang mereka lakukan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah mendapatkan tawaran seperti itu, padahal beliau telah disakiti, beliau telah dicemooh dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat pemaaf itu menjawab, terima kasih, jangan malaikat. Justru Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Rob, hendaknya engkau beri petunjuk umatku, jangan kau siksa, karena mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, agama itu intisarinya adalah akhlak. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Pada riwayat yang lain, innakum la tas'aunan nasa bi amwalikum falyasa'u minkum bastu wajhin wa husnu khuluqin. Kamu sekalian itu tidak akan bisa berbuat apa-apa dengan fisikmu, dengan wajahmu, dengan hartamu. Maka hiasi dirimu dengan bastu wajhin, dengan senyum, wa husnu khuluqin, dan perilaku yang baik. Insya Allah kalau kita sekalian dalam kehidupan bermasyarakat senantiasa menjaga akhlak, menjadi orang yang santun, menjadi orang yang tidak sombong, menjadi orang yang tidak ujub, menjadi orang yang tidak hasud, maka pasti masyarakat itu akan menyukai itu, karena mereka memiliki hati yang sama, hati yang bersih, hati yang cenderung beramal baik, ya. Al-amalu sholihu itu kecenderungan hati setiap orang. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dan di dunia ini sudah ada banyak contoh
orang-orang yang berakhlakul madhmumah, orang-orang yang perilakunya tidak terpuji. Misalnya suka membicarakan kejelekan orang lain, suka ghibah, ya, suka mengambil barang-barang yang bukan haknya, sombong kelihatannya, ucapan-ucapannya tidak sopan, maka akan disingkirkan oleh masyarakat yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang pengen hidupnya bahagia, orang-orang yang pengen hidupnya happy, mulia dunia akhirat, seperti doanya yang diajarkan oleh Rasulullah, dinyanyikan oleh Mas Faang itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu esoknya si Udin lagi bertanya, apa doa agar masuk surga? Dan ku jawab, ente banyak tanya. Baiklah, ini pun doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Sallu ala Nabi Muhammad. Masih Anda simak Mutiara Fajar di Suara Giri FM. Pendengar radio, Bapak Ibu sekalian di studio yang berbahagia, kalau pengen kita sekalian menjadi orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, maka senantiasa kita jaga perilaku kita agar berada dalam koridor orang-orang yang berakhlakul karimah. Sesudah kita sekalian tidak berkata kasar dan dapat menahan marah, maka yang ketiga yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya adalah jangan sombong, jangan takabur. Kesombongan itu hanya milik Allah. Al-kibriya'u libasi, sombong itu pakaianku. Allahu Akbar, hanya Allah zat yang maha besar. Kita sekalian ini kecil, kita sekalian ini lemah, kita sekalian ini dhaif, kita sekalian ini gampang melakukan berbagai macam kesalahan. Maka kalau pengen menjadi orang-orang yang selamat dunia akhirat, menjadi orang-orang yang bahagia dunia akhirat, hindari ketakaburan. Iblis itu pinter, cerdas banget, tapi disampaikan oleh Allah, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin.
Kalau orang itu beriman kepada Allah, yakin terhadap semua yang dari Allah itu pasti baik, maka apapun yang diperintahkan oleh Allah itu pasti dilakukan. Seperti Nabi Ibrahim ketika diperintah oleh Allah meninggalkan istri dan anaknya di lembah yang tidak ada makanan, minuman, untuk berangkat menuju Babilonia bertabligh. Karena yang memerintahkan itu Allah, maka Nabi Ibrahim dengan hati yang ikhlas berangkat. Ketika Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya, maka Nabi Ibrahim yang meskipun puluhan tahun menunggu hadirnya seorang anak, ketika dikasih anak sedang tumbuh lucu-lucunya, mulai kelihatan ketampanan wajahnya, tapi karena yang merintah itu Allah, Nabi Ibrahim yakin yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu tidak pernah menghendaki kesusahan kita. Allah tidak akan pernah menghendaki penderitaan kita. Yang dikehendaki oleh Allah itu kemudahan kita. Yang dikehendaki oleh Allah adalah kebahagiaan kita. Dan semuanya berakhir dengan baik. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Dewi Hajar dan Ismail, ternyata mendapatkan air Zam-Zam yang keberkahannya melimpah ruah sampai sekarang. Negeri yang asalnya kering kerontang mendapatkan sumber yang luar biasa. Akhirnya negeri yang semula relatif sepi menjadi negeri yang sangat ramai sampai sekarang. Mekkah, Masjidil Haram itu tidak pernah kosong manusia yang bersujud kepada Allah, itu berkat doa Nabiullah Ibrahim. Yang kedua, ternyata meskipun diperintah untuk menyembelih Ismail oleh Allah tidak jadi disembelih, karena Ibrahim hanya diuji oleh Allah. Allah pengen menguji sejauh mana kepatuhan Ibrahim kepada Robnya, kepada Tuhannya. Ismail tetap segar bugar, selamat, dan Ibrahim dengan keluarganya mendapatkan pengganti seekor kibas yang agung. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, orang-orang yang sombong itu dihukum oleh Allah. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas shagirin. Maka turunlah kamu dari surga. Iblis dikeluarkan oleh Allah dari surga karena tidak sepatutnya menyombongkan diri. Keluarlah kamu sekalian. Iblis termasuk makhluk yang hina. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, itu karena kesombongannya. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kenapa ketika diperintah untuk bersujud kepada Adam kok dia tidak mau? Karena dia merasa lebih dibanding dengan Adam, dibanding dengan manusia. Aku engkau ciptakan dari api. Api itu lebih kuat daripada tanah, pikirannya begitu. Sementara Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah liat seperti kita sekalian. Tapi persoalannya, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kita ini kan memang dihidupkan, diuji oleh Allah. Nabtalihi, kita diuji oleh Allah. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Idza aradallahu abdan khairan aw arada ayyudafiyahu subba alaihil bala'u sobba.
ketika Allah itu mencintai kita, ketika Allah akan mengangkat derajat kita, maka seperti anak-anak yang lagi sekolah itu loh, seperti petani yang lagi menanam, mereka harus mengikuti ujian untuk mendapatkan ijazah. Mereka harus menanam untuk mendapatkan panen yang subur, yang membahagiakan. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ketika Allah menguji kita, maka itu merupakan indikator bahwa Allah mencintai kita. Ketika Allah akan menjadikan kita sebagai kekasihnya, seperti para rasulnya itu kan diuji. Coba Nabi Nuh selama ratusan tahun berdakwah, nggak sampai mendapatkan 100 orang. Bayangkan medan yang ditempuh luar biasa, tenaga yang dikeluarkan luar biasa. Sekarang itu enak, panjenengan berdakwah dengan mengikuti acara kayak gini. Ya, ada orang-orang yang diundang, kadang dijemput, disiapkan makanan dengan menu yang paling enak, pulang diantarkan, ya dikai berkat, ya dikai amplop. Udah enak sekali sekarang, barokah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bayangkan orang dulu tuh kayak gitu. Allah tidak suka ketika melihat hambanya sombong. Udah dilahirkan sebagai manusia, tidak dilahirkan sebagai tetumbuhan, tidak dilahirkan sebagai binatang, tidak dilahirkan sebagai gunung, tidak dilahirkan sebagai sungai. Itu kan anugerah yang luar biasa. Mek dikongkon syukur tok kok cek angele. Maka orang-orang yang seperti itu kayak Korun, kayak Thaklaba, kayak sahabat-sahabat yang lain yang bedik-bedik itu ya, Saat itu juga tidak punya apa-apa, kemudian didoain oleh Rasulullah, dikasih modal oleh Rasulullah. Korun didoakan oleh Nabi Musa menjadi kaya raya. Sesudah kaya diingatkan, Korun la tafroh, jangan sombong, innallaha la yuhibbul farihin. Apa yang diucapkan oleh Korun? Qala innama utituhu ala ilmin inti. Kalau ada di antara Bapak Ibu sekalian para pendengar yang merasa bahwa kekayaan yang ada pada dirinya itu karena kerja kerasnya, tidak ada campur tangan dengan Allah. Berbagai macam keberhasilan yang ia capai itu karena kerja kerasnya, tidak ada campur tangan dengan Allah. Maka orang-orang seperti itu sesungguhnya sudah ketularan wataknya Korun. Nggak ada satupun yang bisa kita miliki tanpa izin Allah. Ma asobam min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir litaksaw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jadi nggak ada sesuatu pun yang kita peroleh ini tanpa campur tangan Allah. Semuanya itu atas campur tangan Allah. Makanya apapun yang terjadi harusnya nyanyiannya itu hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi illallah alal hadi sallallahu la ilaha illallah. Cukup bagiku Allah, segalanya untukku. Di hatiku ini penuh terisi segala tentang Allah. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asani wa daraji atfatai.
lal judi wal karomi. Cukup bagiku Allah, segalanya untukmu. Di hatiku ini penuh terisi segala tentang Allah. Kepada Nabi Muhammad tercurah sholawat Allah. Tiada Tuhan selain Allah, cukup bagiku Allah. Ya Rasulullah salam, Allah salamun alaik. Ya Rafi asani wa daraji Al-Fatai ya jirotan, ya jirotal alamin. Ya uhai lal judi wal karami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu yang harus kita tanamkan di hati kita, keimanan kita. Di hati kita ini tidak ada yang lain kecuali Allah. Semua yang menimpa kita, semua yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, itu atas izin Allah, dan itu ujian. Dikasih kekayaan, ujian. Apakah bisa bertahan menjadi kayak Nabi Sulaiman, atau sebaliknya menjadi sombong kayak Korun, ya. Ketika dikasih jabatan, itu juga ujian. Apakah nanti menjadi Fir'aun, menjadi Namrud, apa tetap menjadi Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfuru. Jadi Nabi Sulaiman itu dikasih semuanya. Dikasih ilmu, dikasih kerajaan, dikasih kekayaan yang luar biasa. Raja diraja, hartanya melimpah ruah, ilmunya luar biasa. Tapi Nabi Sulaiman tetap hadza min fadli Rabbi. Nah, itu yang harus dibiasakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Semuanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah, sehingga kita sekalian tidak menjadi orang yang sombong. Ketika dikasih sehat kayak gini, Pak Husaini meskipun sedikit punya penyakit jantung, tapi dikasih sehat sampai sekarang masih hidup. Alhamdulillah, itu karena kuasa Allah, ya. Ada Pak Miarso, ya, Pak Miarso ini nggak pernah sakit ini orang ini. Padahal untuk kene jamaah yang paling tua itu Pak Miarso. Tapi Pak Miarso sujudnya semakin rajin. Beliau alhamdulillah walhamdulillah tsummal hamdulillah. Nah, kita belajar seperti itu. Jadi apapun yang diajarkan oleh Imam Ghazali, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup bagiku Allah, semuanya dari Allah. Penolong terbaik, pelindung terbaik, tidak ada duanya kecuali Gusti Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, imannya ini yang harus kita toto, yang harus kita tancapkan, supaya kalau menjadi pedagang rugi tidak menyalahkan orang lain, supaya ketika menjadi pejabat kok turun tidak menyalahkan orang lain. Suatu saat wajahnya kok ketok sembab,
kaya wong legrek ngono, tidak menyalahkan orang lain. Pada saat yang lain kita rodok seger, kita ayu, kita manis, bersyukur kepada Allah. Nah, orang-orang yang seperti itu itulah orang yang happy, orang yang bahagia, orang-orang yang jatuh pada wilayah kesombongan. Sedikit saja di hati kita ada rasa sombong, maka tidak ada tempatnya di surga. La yadkhul jannati man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan bisa masuk surga orang yang di hatinya meskipun hanya sebesar neutron, hanya sebesar atom, tapi ada rasa sombong. Hilangkanlah rasa sombong itu dengan memperbanyak hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Insya Allah kalau panjenengan resapi itu membacanya akan titik air mata, bersyukur kepada Allah. Sing liya-liyane wis akeh sing tamat, sing liya-liyane akeh sing legrek, yang lain-lain banyak yang setruk. Ternyata ibu-ibu oleh Allah masih dikasih. Perkara dompet itu relatif. Kalau panjenengan bersyukur meskipun isine sidik, alhamdulillah cukup. Dan Bapak Ibu akan tetap digerakkan oleh Allah menjadi orang yang ahli sedekah. Karena dari itu Allah akhirnya akan mengangkat derajat Bapak Ibu sekalian dari sisi keuangan. Liyungfik dzu sa'ati min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyungfik mimma atahullah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Nah, ini termasuk bagian iman yang diuji oleh Allah. Ketika sobek mau bersedekah enggak? Padahal dianjurkan oleh Allah, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Itulah kata Rasulullah, orang miskin yang sedekah 1.000 rupiah itu jauh lebih tinggi nilainya di mata Allah dibanding orang kaya yang sedekah 1 juta rupiah. Jadi yang dilihat oleh Allah itu hati kita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita berusaha jangan sampai kita sekalian menjadi orang-orang kayak Korun, kayak Fir'aun, kayak Namrud. Orang-orang yang sombong itu adalah batorul haqqi, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, ia meremehkan sesama manusia, tidak menghargai orang lain. Lihat aja, kalau ada orang yang tidak menghargai, yang meremehkan orang lain, berarti di dalam hatinya ada mithqala habbatin min kibrin. Di dalam hatinya ada rasa sombong. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, orang-orang yang ada rasa sombongnya itu dianggap menyaingi Allah, maka ia tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Yang keempat, orang-orang yang ingin memperoleh kebahagiaan, kesuksesan, kemuliaan dunia akhirat adalah bersikap baik kepada siapapun. Tidak boleh melihat status sosialnya, jabatannya, tidak boleh melihat kekayaannya, tidak boleh melihat performanya, wajahnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, termasuk kepada orang gila sekalipun, Bapak Ibu tetap bersikap baik. Tidak boleh memperlakukan ia jelek. Kenapa? Karena yang diajarkan oleh Rasulullah. Coba bayangkan, Rasulullah itu loh berapa kali disakiti oleh orang lain, diancam nyawanya oleh Da'thur, ya, pedangnya sudah di lehernya. Muhammad, siapa yang menolongmu? Nabi Muhammad hanya mengucapkan Allah. Tiba-tiba Da'thur tubuhnya menggigil gemetaran, pedangnya jatuh. Oleh Nabi Muhammad pedangnya diambil, sorry kilosor pedangmu. Suraqah bin Malik mengejarnya ketika hijrah, begitu mendekat untanya Rasulullah, jarane ndelep. Begitu mendekat untanya Rasulullah, jarane ndelep berkali-kali. Tapi Rasulullah tidak khawatir dibunuh, justru ditolong, diangkat kudanya naik, ya.
oleh Abu Jahal juga seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, firman Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'au wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal jaril junubi wa sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dan sembahlah Allah, janganlah kamu mempersekutukannya dengan apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, karib kerabatmu, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat atau tetangga jauh, teman sejawat atau musafir, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong kepada siapapun. Selama ini kita kan sering ya, kepada pejabat itu kan perlakuannya beda dengan yang bukan pejabat ya. Kepada orang-orang yang kira-kira memiliki harta yang lebih banyak, kadang-kadang sikap kita kan beda. Dimintai tolong oleh orang yang tidak kenal di jalan, itu kan kadang-kadang tidak mau ya, takut jangan-jangan nanti terjadi sesuatu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, tadi di dalam surat Ali Imran juga ada alladzina yunfikuna fisarra'i wadh-dharra wal qadiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wal 'afina 'anil nas, gampang memaafkan kepada sesama manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, sungguh Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat baik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang kelima, kita dianjurkan untuk senantiasa memaafkan orang lain dan berbicara dengan lemah lembut, dengan sopan santun. Jangan sampai kita membiasakan dengan kalimat-kalimat yang keras, dengan nada-nada yang tinggi, tapi berbicaralah dengan nada yang santun. Salah satunya adalah dengan nada yang rendah. Bukan hanya tubuhnya ketika berjalan di hadapan orang tua sambil membungkuk ya, ketika berjalan di hadapan orang yang lebih tinggi, ulama misalnya, atau mungkin pejabat misalnya, kita menghormatinya dengan membungkuk. Nah, kalimat-kalimat yang kita keluarkan juga kalimat-kalimat yang baik. Faqulalahu qaulan layyinan la'allahu yatadzakkaru au yakhsha. Ini Nabi Musa diperintahkan oleh Allah, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya, kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau dia takut kepada Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, qala ala ukhbirukum biman tuharrimu alaihin nar. Wahai sahabat-sahabatku, maukah kamu aku beritahu orang-orang yang tidak akan disentuh oleh api neraka? Qalu bala ya Rasulullah. Nggih, Kanjeng Nabi seneng banget. Qala ala kulli hayyinin layyinin qaribin wa sahlin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah ngajari kita sekalian, orang-orang yang hayyinun ya, orang-orang yang hatinya itu teduh, orang-orang yang hatinya tenang, nafsu mutmainnah, maka orang itu tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Orang-orang yang hatinya teduh, tidak gerusa-gerusu, hatinya mutmainnah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka orang-orang yang hatinya tenang, gak gampang ngamuk,
teduh, itu tempatnya di neraka. Hayyinin. Yang kedua layyinin, orang yang lembut. Sallu ala Nabi Muhammad. Oh iya. Ini waktunya masih ada ya? Bapak Ibu sekalian, para pendengar, mohon maaf ini yang berada di studio ini rotok resek ini, soalnya ada tumpeng datang ini loh ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, orang-orang yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka, kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud ya. Yang pertama hayyinin, yakni orang-orang yang tenang, teduh hatinya, tidak gerusa-gerusu. Yang kedua layyinin, orang-orang yang lembut cara bicaranya. Kalau yang hayyinin tadi hatinya teduh, tenang, tidak gerasa gerusu. Yang layyinin itu ucapannya, fokusnya pada ucapannya lembut, santun. Ini cermin dari akhlakul karimah. Kemudian yang ketiga qaribin au qaribun, orang-orang yang care terhadap siapapun, tidak pernah membedakan status sosial. Jadi kepada siapapun ia care, ia senantiasa terbuka. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, kita berusaha menjadi orang-orang yang akrab dengan siapapun. Kita senantiasa menjaga kebaikan kita supaya hubungan dengan sesama itu baik. Kemudian yang keempat sahlin. Jadi ada hayyinin, ada layyinin, ada qaribin, ada sahlin. Sahlin itu wong sing gampangan, lek dijalui tulung gak ruwet-ruwet, orang yang suka menolong orang lain ya. Yassiru wala tu'assiru, permudah urusan orang lain, jangan direpot-repotkan. Banyak kelompok masyarakat yang suka membuat ribet. Jadi kalau birokrasi itu panjangnya setengah mati, harus minta rekom ini, minta rekom itu, minta rekom yang lain dan lain sebagainya. Nah itu sudah tidak berlaku di pemerintahan. Birokrasinya harus dipotong supaya warga masyarakat mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya. Kalau dalam bahasa sehari-hari selama ini kita kan menggunakan mesin ketik ya, kemudian menggunakan komputer, bayar harus kita datang mengantarkan. Sekarang sudah potong kompas, semuanya sudah menggunakan komputer ya, semuanya sudah menggunakan komputer, sehingga Bapak Ibu sekalian tidak harus melewati birokrasi yang berbelit-belit. Permudah urusan orang, maka urusanmu akan dimudahkan oleh Allah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kalau Anda menaburkan kasih sayang kepada orang-orang yang ada di muka bumi, kepada makhluk yang ada di bumi ini, bukan hanya kepada manusia, kepada binatang sekalipun, sampai orang yang mau menyembelih saja itu dianjurkan menggunakan pisau yang tajam supaya binatang yang disembelih tidak merasa tersakiti ya. Dulu waktunya rame-rame apa itu bunga antonium atau bunga apa itu ya, ketika diperlakukan dengan baik
maka bunga itu tumbuhnya juga luar biasa baik. Seperti itulah dalam pemerintahan, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Kalau sekarang insya Allah yang masuk ke waralaba, apa Indomaret ya, apa Alfamart dan lain-lain, begitu masuk sudah disapa ya. Coro gampangane, monggo mas betahaken nopo. Nah biasanya oleh orang-orang yang masih tradisional, ketika ada pelanggan datang gak disawang, apa maneh nek kono dhek ngladeni. Tapi alhamdulillah sekarang pedagang-pedagang sikapnya sudah mulai berubah. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita melayani para pembeli dengan baik, maka Allah yang akan melayani kita. Otomatis dagangane laris, batine akeh. Bapak Ibu pendengar radio Suara Giri yang dimuliakan oleh Allah, ada wali abdal itu yang sangat dekat dengan Allah. Ternyata indikator wali abdal itu hatinya dijaga, senantiasa bersih, ikhlas dalam melakukan segala macam persoalan, sabar dalam menghadapi orang-orang yang modelnya kayak apapun. Itu yang pertama, senantiasa membersihkan hatinya. Yang kedua, suka memaafkan orang yang menzalimi. Siapapun yang menyakiti dia, maka ia senantiasa membalasnya dengan lebih baik. Jadi andai kata ada orang dilempar batu, maka batunya disimpan, diambil roti, orang itu dilempar dengan roti. Ya, kalau di sini bukan roti yang dilemparkan, tumpeng yang didatangkan ya. Kemudian senantiasa suka memberi. Jadi membersihkan hati, gampang memaafkan, dan hobinya bersedekah. Itu wali abdal masuk inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, mulai dari iman yang bersih ya, mulai dari akhlak hati yang bersih, akan tumbuh akhlak. Karena adzahiru yadullu alal batin. Allah menyampaikan anallaha khalaqtul ibada bi'ilmi. Ini dalam hadis qudsi, idza aradtu abdan khairan manahtuhu khuluqan hasanan wa idza aradtu syarran manahtuhu khuluqan sayyi'an. Jadi orang-orang itu kalau dikehendaki oleh Allah kebaikannya, kesuksesannya, maka Allah memberikan hidayah, akhlaknya baik, tidak sombong, sabar, tidak pernah membalas kejelekan orang lain, hatinya, kalimat-kalimatnya, perilakunya itu senantiasa membuat orang lain senang. Sebaliknya, ketika Allah menghendaki kerusakan seseorang, maka orang itu perilakunya jelek. Kalau ada orang kaya kok perilakunya jelek, itu ketularan korun, nanti juga akan celaka. Kalau ada pejabat kok sikapnya sombong, itu ketularan Fir'aun, ketularan Namrud, dan dia pasti akan celaka. Tapi kalau orang itu senantiasa menjaga perilakunya, berakhlakul karimah, insya Allah orang itu menjadi orang yang selamat, bahagia fid dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.